Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Pandu Wibawa. Saya mahasiswa PPJ Guru Tertentu tahap 2 dari LPTK Universitas Hamsanwadi, Prodi Informatika dengan NIM 2501130055. Pada hari ini saya akan membawakan materi teknologi informasi dan komunikasi tentang folder dan file. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembelajaran informatika ya. Bab 3 tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya. Nah, namun sebelumnya sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, siapa ketua kelasnya? Saya. Ya. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, saya absen dulu ya sebelum kita mulai. Dari absen 1, Dua. absen 2, Saya. absen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelum kita mulai, jadi ini kita akan membahas tentang antarmuka pengguna ya, antarmuka pengguna, kemudian folder dan file, juga sedikit tentang aplikasi perkantoran. Kita membuat file di aplikasi perkantoran. Kalian tahu aplikasi perkantoran? Apa? Kalau di komputer itu namanya ada yang Word ya, Word. Nanti kita akan coba bikin file dengan Word. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini itu yang pertama, jadi kalian mampu menjelaskan antarmuka berbasis grafis dan komponen-komponennya. Kemudian kalian juga mampu membuat dan mengelola folder dan file dengan terstruktur ya, dengan terstruktur sehingga memudahkan kalian untuk mengaksesnya, ya, sehingga memudahkan untuk mengakses dan bisa lebih gampang untuk diakses. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu membuat file, ya, file dokumen dengan aplikasi pengolahan. Nah, nanti kita akan coba ya, praktekkan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Dan sekarang sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya kalian tahu cukup semangat? Ya, kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Kok lemes? Ya, sekali lagi ya yang semangat ya. Tepuk semangat. Oke. Jadi sudah semangat. Nah, sekarang kita akan mulai materi ya. Nah, jadi
perkembangan teknologi pada era sekarang itu sangat pesat. Jadi kita harus update dengan teknologi tersebut. Ya, kita harus update agar kita bisa dipermudah hidup kita. Ya. Dengan teknologi kita bisa mempermudah pekerjaan. Merasa nggak kalian dengan teknologi kita bisa mempermudah hidup? Misalnya dulu kalian bisa misalnya kalau belanja itu harus ke pasar, harus pergi ke toko. Nah sekarang dengan adanya teknologi, dengan HP saja kalian bisa belanja nggak? Bisa. Maka bisa pesan makanan dari HP ya. Bahkan mau beli sesuatu, beli tas atau beli sepatu, sekarang sudah bisa lewat HP atau online ya. Nah, begitulah perkembangan teknologi, jadi kita harus update dengan teknologi. Nah, seiring berkembangnya teknologi, jadi ada yang namanya graphic user interface. Graphic user interface. Jadi yang dulu kita pakai remote gitu ya, sekarang kita pakai remote tapi seperti layar, kayak layar tapi seperti tombol. Nah, kalian pernah pakai HP kan? Semuanya punya HP kan? Punya HP. Kalian pernah ketik WA? Pernah. Padahal itu kan layar ya, tapi kok bisa kelihatan seperti tombol? Kenapa? Kan ketiknya di layar kan? Tapi di layar itu ada seperti gambar tombol, seperti gambar tombol seperti ini, tombol nyata tapi dia virtual. Nah itu namanya graphic user interface ya, grafik. Jadi ada grafis di sana untuk membantu kalian mempermudah mengetik ya. Atau di HP kalian ada menu, kalian mau lihat YouTube, kalian mau lihat WA, Instagram, itu ada tombol-tombol ya. Nah itu namanya graphic user interface. Nah kayak ini. Jadi graphic user interface atau GUI adalah bentuk antar muka pengguna dengan menggunakan ikon dan elemen grafis sebagai pengganti perintah berbasis teks yang ditekan atau ditekan ya, dipencet tombolnya. Nah kalau remote kan ada tombol pastinya gitu. Nah sekarang ini tombol virtual, dia bisa jadi keyboard, bisa jadi menu kayak gitu kan, di HP-nya atau di tabs-nya. Nah, itu menggunakan graphic user interface. Kira-kira paham ya? Paham ya? Baik, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya program komputer itu terdiri dari coding program ya. Coding program yang berupa kode, nggak ada grafiknya, nggak ada gambar. Nah, di sini ada yang namanya CLI atau Command Line Interface. CLI ini adalah angka muka yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi ya. Kalian tahu Windows? Windows? Tahu. Linux? Linux? Enggak. Kalau Mac OS? Mac OS? Tidak. Nah, jadi di setiap komputer itu ada sistem operasinya. Kalau laptop biasanya menggunakan Windows. Command line ini digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi atau perangkat lunak melalui perintah teks. Nah, bedanya dengan angka muka grafis adalah CLI ini hanya menggunakan teks yang diketikkan oleh pengguna. Jadi dengan CLI pengguna dapat mengetikkan perintah untuk menjalankan berbagai operasi dalam sistem operasi atau perangkat lunak. Nah, jadi kalian kalau
milih menu, misalnya membuka file sama folder di Windows yang ada GUI-nya atau graphic user interface-nya, kalian kan melihat gambar, tinggal klik gitu ya. Tapi kalau di command line itu kalian tidak ada gambar, cuma layar hitam yang diisikan perintah coding ya. Nah ini command line interface. Jadi dia itu kayak apa namanya, CLD itu pakai layar hitam. Terus kita bisa ketikkan perintah, misalnya perintah apa, copy atau dir itu untuk menampilkan folder, make copy, photocopy ya. Nah, ada berbagai macam perintahnya. Jadi kalian kalau mau jadi hacker harus hafal dengan semua perintah-perintah itu dan coding-coding program itu. Nah, oke. Sekarang coba perhatikan ke depan. Nah, kalian pernah lihat gambar ini? Pernah? Ini namanya gambar apa? File apa folder? File apa folder? Nah, ini adalah gambar folder. Jadi folder itu kalau saya analogikan itu seperti map ya. Kalian tahu map? Nah, misalnya kalian daftar sekolah nih waktu kemarin itu. Terus dia agak bingung karena berkasnya banyak ya, ada berkas data diri kalian, ada berkas surat apa lagi itu yang kemarin kan banyak tuh surat-suratnya. Nah, itu ditaruh di dalam satu apa namanya, map. Map itu kita analogikan sebagai folder. Terus surat-surat kalian itu yang kemarin itu sebagai file, ya. Kira-kira paham nggak? Masih belum ya? Belum. Paham? Paham? Dari sini? Nah, atau coba perhatikan dulu. Atau saya analogikan, misalkan kalian di rumah punya lemari. Lemari itu kita analogikan sebagai folder. Jadi folder itu kita analogikan sebagai lemari. Lemari itu kan tempat penyimpanan baju. Nah, folder ini juga tempat penyimpanan, tapi penyimpanan file. Nah, anggap baju kalian itu sebagai file. Nah, dalam satu lemari itu kan ada baju ya. Terus kalian punya juga topi. Kalian punya apa lagi? Celana, sepatu. Terus apa lagi? Ya, pakaian dalam. Nah, bagaimana kalau dalam satu lemari itu kalian taruh baju, topi, sepatu, pakaian dalam, seragam sekolah secara bersamaan di sana, secara acak gitu. Kira-kira kalian akan gampang nggak nyari bajunya? Misalnya pas hari Senin nih pakai baju putih biru, kira-kira gampang nggak nyari lemari? Susah ya. Misalnya kalau kalian punya lemari satu, terus khusus untuk baju, terus di dalamnya ada di dalam lemari ada sekat lagi. Itu misalnya folder ya, setiap kan ada sekat-sekat seperti itu ya, 3 tumpuk. Nah, yang lagi satu misalnya baju, terus di tengah celana kalian taruh dengan rapi, yang di bawah misalnya pakaian dalam. Nah, terus kalian bikin lemari lagi satu khusus untuk sepatu ya itu. Kira-kira gimana? Lebih gampang nggak carinya? Lebih gampang ya. Nah, itu folder juga sama. Jadi kalian bisa bikin folder, saya khusus nyimpan gambar. Kalian bikin satu folder lagi khusus nyimpan file berupa surat. Kalian khusus nyimpan folder lagi, bikin folder lagi, misalnya nyimpan lagu.
terus bikin lagi misalnya khusus video. Nah jadi lebih gampang nyarinya. Kalau kalian mau nyari lagu tinggal klik di folder lagu ini, jadi lebih gampang manajemen foldernya. Kira-kira paham? Nanti kita akan coba praktek ya, bikin folder yang bagus, yang terstruktur gitu ya. Gimana caranya bikin folder ya. Oke. Untuk folder sudah paham? Sudah ya? Nah, selanjutnya kita membahas tentang file ya. File. Nah, kalian tahu file? Apa itu file? Ya? Penyimpanan di komputer. Yang lain? Ya, dokumen-dokumen. Oke. Yang lain lagi? Ada nggak? Nah, ini file ini diciptakan oleh program atau aplikasi tertentu. Misalnya, kalau PowerPoint itu kan untuk presentasi ya. Nah, dia kalau kita bikin presentasi, kita buat di PowerPoint. Nah, itu filenya adalah file apa? Presentasi. Yang ekstensinya ini PPT. Ya. Terus kalau kalian misalnya bikin surat di Microsoft Word, nah itu filenya berupa dokumen surat, dokumen Word. Nah itu ekstensinya yang ada adalah ini doc atau doc ya, doc. Kalau misalnya kalian ambil foto, ya. Kalau foto apa ekstensinya? PNG, lagi JPG. Nah, itu pasti formatnya JPG ya. Nah, itu file foto. Jadi formatnya adalah JPG atau PNG. Nah, kira-kira paham ya? Paham ya? File sama folder. Biar bisa kalian membedakan file sama folder. Oke, jadi ekstensi file atau seperti yang saya katakan tadi, itu ini contohnya ya, misalnya file gambar, ada gambar burung. Tapi nanti namanya pasti burung dot titik JPG. Atau kalian bikin surat, latihan bikin surat di Microsoft Word. Nanti namanya pasti latihan dokumen. Oke. Nah, sekarang kita akan coba praktek ya. Nah, sekarang biar kalian tambah semangat nih belajarnya, biar saya ada yang menjelaskan. Sekarang kalian bentuk kelompok. Satu kelompok berapa? 6 orang ya. 6 orang, jadi 6 orang ada satu laptop. Nah, kalian kita coba untuk membuat folder ya. Kita coba untuk membuat folder. Ya, bisa disiapkan dulu laptopnya, kemudian belum dihidupkan, bisa dihidupkan dulu, terus dihidupkan dulu laptopnya. Sudah semua? Sudah? Sudah ya. Kelompoknya biar bisa biar bisa bareng. Kalian coba bentuk kelompok dulu, Gimana caranya biar semuanya bisa mana balik ya? Ya, terus nah, untuk mencari rekomnya, ini kalian bisa klik di sini ya, folder yang bawah itu. Terus dari sini ada dokumen.
klik kanan. Udah? Udah? Klik kanan, new atau baru. Kemudian pilih folder. Nah, coba di sini klik kanan. Di sini. Nah, sekarang foldernya ganti namanya menggunakan latihan informatika. Mengcopy atau memindahkan mengcopy file folder. Nah, kita akan coba mengcopy foldernya ya. Caranya, kalian klik dulu foldernya. Coba yang di sini. Coba yang di sini perhatikan dulu. Kalian klik foldernya. Habis itu klik kanan. Kemudian salin atau copy. Salin. Sudah. Kalian pindahkan misalnya ke tempat lain. Misalnya kalian copy di sini. Kopi Pak ya? Oke. Kopi Pak? Pak kopi. Ya copy. Atau gini ya. Misalnya ini klik kanan, kemudian dulu. Kalian klik kanan, copy atau salin. Kemudian kalian klik kanan lagi, pasti ada tempel. Nah, nanti kalian punya dua folder masing-masing orang. Punya dua folder. Copy. Baik, kalau sudah, nah sekarang kita akan mencoba membuat sebuah file. Ya. Kalian buka Microsoft Word-nya. Oh ya, namanya. Lagi kita. Kalian buka Microsoft Word. Coba buka Microsoft Word-nya kan. Oke, sudah. Kalian buka Microsoft Word, sudah? Klik file, habis itu save as. Nah, klik dokumen. Nah, pilih yang tadi latihan informatika. Pilih save. Nah, coba klik file ya. Terus pilih save as. Nah, tadi kita sudah belajar mengcopy, mendelete, memindahkan file, terus membuat apa? File, membuat file Word ya, membuat file Word. Nah, sekarang karena waktunya sudah habis, jadi kita cukupkan ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita akhiri biar lebih semangat, kita coba tepuk sprenala dulu bisa? Bisa. Ya, coba sekarang. Tepuk sprenala. Baik, untuk pelajaran hari ini dapat kita simpulkan ya. Dapat kita simpulkan kita sudah belajar apa tadi? Folder dan folder apa? File.
folder? Oke, folder adalah tempat untuk menyimpan kertas atau dokumen pada sebuah perangkat. Di file itu kayak tadi kalian kan bisa buat folder. Terus kalian bisa edit dengan isi nama kalian, gitu ya, nama kelompok kalian. Terus kalian bisa simpan dan bisa diedit lagi atau diubah lagi. Itu namanya file. Baik, untuk pertemuan sekarang kita cukupkan. Nah, untuk minggu depan, untuk minggu depan kita akan praktek lagi. Nah, prakteknya kita akan membuat brosur dengan aplikasi pemrograman atau aplikasi Word ya. Ya, kita akan membuat brosur. Nah, jadi kalian gimana prakteknya? Udah bisa semuanya? Sudah. Bagus ya, berarti kalian udah mahir dan udah pintar. Dan semoga bisa kalian praktekkan di rumah ya. Bisa kalian praktekkan di laptop kalian atau di HP kalian atau di rumah. Biar manajemen file kalian biar tambah bagus, ya, biar tambah rapi. Jadi kalian bisa lebih gampang untuk mencari file atau file file foto, video atau file-file yang lainnya ya. Baik. Nah, jadi kalian gimana prakteknya? Udah bisa semuanya? Sudah. Bagus ya, berarti kalian udah mahir dan udah pintar. Dan semoga bisa kalian praktekkan di rumah ya. Bisa kalian praktekkan di laptop kalian atau di HP kalian atau di rumah. Biar manajemen file kalian biar tambah bagus, ya, biar tambah rapi. Jadi kalian bisa lebih gampang untuk mencari file atau file foto, video atau file-file yang lainnya ya. Baik. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa lagi ya. Dan untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa lagi ya. Langsung kita akhiri dengan doa. Silakan, Nomas. Ada sana. Nanti kita berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tuhan Allah